Shalom, kembali Anda berjumpa bersama dengan kami, Tim Inspirasi Harian One Year in Mission atau OIM pada kesempatan kali ini. Dan ini adalah bagian ketiga dari seri pelajaran kita mengenai Raja Daud, di antara iman, tahta, dan cinta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan cerita Daud yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 17. Dan saya ingin fokuskan kepada Anda di ayat yang ke-45. Ini adalah ayat kunci untuk membahas renungan kita pada saat ini. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Daud kepada orang Filistin itu, Daud berkata, 'Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.'" Cerita Daud dan Goliat adalah kisah yang populer bagi dunia agama atau bahkan dunia sekuler. Banyak orang mengisahkan cerita ini dengan cerita mereka masing-masing atau ilustrasi yang mereka temui pada kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang underdog atau istilah kuda hitam begitu lekat dari cerita ini. Bagaimana Raja Daud yang pada waktu itu masih seorang gembala dapat mengalahkan Goliat, pahlawan raksasa dari Filistin. Namun mari kita melihat lebih dalam dan lebih luas lagi cerita ini. Apakah Daud yang pada saat itu hanyalah seorang gembala yang dipandang enteng atau bahkan tidak digubris oleh banyak orang, menyandarkan kekuatannya pada kehebatannya? Apakah dengan alih-alih yang dia pegang, dia dapat membunuh Filistin yang direpresentasikan oleh Goliat? Ataukah dengan alasan yang lebih kuat, dia dapat mengalahkan mereka? Dari ayat ini, bahkan sepanjang cerita dari 1 Samuel pasal 17, kita dapat melihat bahwa alasan kuat mengapa Daud dapat mengalahkan Goliat dan segenap bangsa Filistin bukanlah karena kehebatan kemampuan dia, tetapi karena dia disanggupkan oleh Tuhan yang telah dihina dan direndahkan begitu luar biasa oleh bangsa kafir ini. Daud menyandarkan kemampuannya dengan kekuatan kasih karunia Tuhan. Tuhan bekerja melalui seorang yang kecil ini, seorang yang bernama Daud yang tidak menjadi bagian dari tentara Israel, tapi dia dapat mengalahkan Goliat. Saudara-saudariku, para sahabat milenial dimanapun Anda berada, bahkan Anda yang menyaksikan tayangan ini dari manapun Anda berada. Kita memiliki kekuatan, tapi dari manakah kekuatan kita berasal? Apakah itu dari kemampuan diri kita sendiri, kehebatan kita, atau prestasi yang kita torehkan? Mari kita belajar dari Daud yang menyandarkan kemampuannya hanya pada Tuhannya yang dia sembah. Dia adalah gembala yang hanya memelihara domba, tapi dia dilatih dan ditempa, digunakan oleh Tuhan pada saat yang tepat dan pada tempat yang sesuai dengan rencana Tuhan untuk namanya dimuliakan. Kiranya dalam kehidupan kita, kita selalu menyadari dan bahkan melakukan segenap kekuatan kita, kemampuan kita yang hanya berasal dari Tuhan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, Tuhan, kami belajar kembali pada kesempatan kali ini melalui hamba-Mu, Daud, di mana dia telah memberikan contoh pada ilustrasi saat mengalahkan Goliat untuk tidak bersandar pada diri sendiri. Dan kami, pada saat kami juga menghadapi problema, pencobaan dimanapun kami berada, kami dapat mengalahkan Goliat
Pada saat kami harus menjunjung kebenaran dan keyakinan iman kami dapat mengalahkan Goliat yang mengganggu. Kami dapat mengalahkan itu semua hanya dengan kuasa daripada Tuhan. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus kiranya Engkau bersama dengan setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, dan kiranya hanya nama Tuhan saja yang kami dapat percayai untuk dapat menemukan kekuatan kami itu. Terpujilah nama Tuhan, mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.